Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praja News. Kali ini kami Praja IPDN Kampus Kalimantan Barat akan mengadakan forum bersama masyarakat Desa Purun. Nah, masyarakat ini merupakan beberapa orang tua dari mahasiswa yang bersekolah di Desa Purun ini. Nah, kami juga sudah mengundang narasumber yang akan membahas apa sih yang menjadi dampak negatif dari pergaulan bebas yang mempengaruhi pendidikan dan kesehatan anak. Yang menjadi rumusan masalah adalah apa sih peran orang tua dalam mengontrol anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, dan bagaimana solusi yang disampaikan oleh narasumber. Untuk itu, mari kita simak video ini bersama-sama. Peran orang tua sangat amat penting bagi pembentukan karakter anak sebagai generasi penerus bangsa. Maju tidaknya negara ini tergantung dari didikan mereka terhadap anak mereka. Jagalah anak kalian agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dampak buruk dari pergaulan bebas khususnya pada kesehatan kita. Pergaulan bebas itu umumnya terjadi ketika seseorang ingin mendapatkan validasi, khususnya pada kaum remaja. Apa saja contoh dari pergaulan bebas? Kita contohkan seperti merokok, minum minuman beralkohol, narkoba, dan bahkan seks bebas. Lantas, apa dampak buruk dari pergaulan bebas pada kesehatan kita? Kita contohkan pada merokok. Merokok tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang lain. Perokok pasif atau orang yang tidak merokok itu berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia, 20 hingga 30% dapat mengalami kanker tenggorokan, kanker mulut, dan bahkan kanker paru-paru. Maka dari itu, pergaulan bebas itu tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang di sekitar kita. Saya mau bertanya, saya setuju dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Anda tadi. Jadi di rumah ini saya punya anak. Anak saya itu kan di masa remaja sekarang kan pastinya sedang mengalami masa pubertas. Di mana masa pubertas itu mereka lagi senang-senangnya untuk mengembangkan, ingin mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini kan. Jadi kita tidak tahu entah mereka apa saja yang mereka perbuat di luar sana, entah mereka pulang malam, merokok, minum alkohol, dan lain sebagainya. Jadi saya ingin bertanya, apa saja sih dampak buruknya dari seks bebas tersebut? Terima kasih. Ya, sama yang disampaikan oleh Ibu Olive tadi, di lingkungan di rumah saya tersebut juga dikatakan tidak baik dan banyak seperti tempat hiburan malam, dan anak-anak tersebut gemar berjudi, minum minuman alkohol, dan membawa cewek ke tempat hiburan malam tersebut. Yang saya takutkan terjadinya seks bebas di situ. Saya ingin tahu apa dampak negatif dari seks bebas tersebut. Sedikit menambahkan, dan yang saya tahu itu bergaul bebas itu menularkan berbagai penyakit, apalagi seperti yang saya tahu itu HIV yang sangat mematikan atau membahayakan bagi para remaja. Saya ingin tahu penjelasan Bapak lebih dalam lagi, apa itu tentang penyakit HIV, apa dampaknya dari pergaulan bebas tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin menjawab tentang pertanyaan Bapak Ibu tadi mengenai apa dampak buruk dari seks bebas. Jadi, remaja yang telah terjerumus dalam seks bebas tentu rentan untuk terkena penyakit menular seksual. Apalagi jika remaja tersebut sering bergonta-ganti pasangan. Semakin sering dia berganti pasangan, maka semakin besar juga risiko untuk dia terkena penyakit menular seksual. Tidak hanya bergonta-ganti pasangan saja, jika dia melakukan hubungan seks dengan sesama jenis, melakukan hubungan seks dengan pekerja seks komersial, dan penyalahgunaan kondom, itu akan meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual. Pergaulan bebas akan meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, yang berujung pada aborsi dan pernikahan usia muda. Kehamilan usia muda tentu memiliki dampak yang sangat buruk bagi psikologis dan masa depan anak yang dilahirkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti oleh Bapak Ibu.
Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari rekan saya mengenai dampak buruk pergaulan bebas bagi pendidikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan materi pergaulan bebas yang menyangkut masalah pendidikan anak. Seperti yang kita ketahui, sekarang pada zaman sekarang ini, karena rasa keinginan tahuan yang tinggi, anak dapat terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, apa sih dampak negatif pergaulan bebas bagi pendidikan anak? Yang pertama, akreditas akademiknya akan menurun. Bahkan bahayanya lagi, anak dapat dikeluarkan dari sekolahnya. Oleh karena itu, saya harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu lebih dekat lagi dengan anak-anak ibu, agar masa depan anak ibu dapat terselamatkan. Baik Dek, Ibu mau bertanya, kami sebagai orang tua tentunya tahu bahwa pergaulan bebas ini punya pengaruh yang cukup besar. Kami juga takut anak-anak kami terlanjur jatuh dalam lingkungan pergaulan bebas yang terlalu luas. Bagaimana cara mencegah pergaulan bebas ini, khususnya di bidang pendidikan? Ya, saya mau menambahkan dari Bu Desa tadi. Kita sebagai orang tua tentu memiliki seorang anak, dan kita tidak selamanya 24 jam bertemu dengan anak karena anak memiliki kesibukan masing-masing. Jadi bagaimana cara kita sebagai orang tua mendidik anak agar terhindar dari kenakalan remaja? Betul tentang apa yang ditanyakan oleh Bapak sebelah kiri saya tadi. Saya rasa pendidikan, pemahaman yang komprehensif mengenai pola pengasuhan anak yang sudah terjerumus kepada pergaulan bebas itu perlu disosialisasikan lebih jauh. Karena mungkin kita tidak tahu, ada di antara kami para hadirin, Bapak Ibu sekalian, yang anaknya memang sudah terjerumus pada pergaulan bebas tadi, namun ragu untuk mencari informasi atau bahkan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Saya harap saudara Siti Mujahidah dapat memberikan pemahaman yang lebih jauh. Jadi mohon izin menjawab untuk pertanyaan Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang sangat panjang dan memiliki nilai lebih dan nilai strategis untuk kelangsungan hidup seorang manusia. Jadi, apabila anak dari Bapak Ibu sekalian itu sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, maka akan sangat berpengaruh kepada pendidikan dan prestasi dari belajar anak tersebut. Apa sih dampak negatifnya? Misalnya mulai dari pola belajar anak, jadi anak malas belajar, bisa membantah perkataan orang tua, dan lebih parahnya adalah anak ini tidak mau untuk melanjutkan sekolahnya. Padahal pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting untuk hidup seseorang. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua harus mampu untuk menyemangati, untuk menasehati, dan memberikan contoh ataupun memberikan dorongan untuk anak-anak Bapak Ibu untuk tetap selalu ingin untuk melanjutkan pendidikan dan menjauhi pergaulan bebas tersebut. Terima kasih. Demikianlah sosialisasi tentang keluhan pergaulan bebas, dampak pada kesehatan dan juga pendidikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi generasi penerus kita semua. Terima kasih. Jadi, kesimpulan yang dapat kita petik dari sosialisasi tadi adalah orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi pembentukan karakter dan mental anaknya. Dalam hal ini, generasi muda menjadi kader penerus bangsa. Orang tua harus dekat dengan anaknya agar anak mau berbagi hal yang dialaminya kepada orang tua, baik suka maupun dukanya. Dan di situ jangkauan orang tua bisa lebih dekat dalam memantau perkembangan anak. Sebagai makhluk sosial, bergaul itu wajar. Namun yang tidak wajar adalah melampaui batas normal. Kami
Sebagai pelajar yang masih muda, ingin mengingatkan kepada teman-teman di luar sana, sebelum melakukan sebuah tindakan yang berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain, ingat, di rumah ada orang tua yang menantikan kabar gembira untuk kesuksesan Anda. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah menonton video kami. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian Anda. Semoga video yang kami ciptakan ini mampu memberi manfaat bagi kita semua. Saya juga berterima kasih pada rekan-rekan di layar yang telah bekerja keras membuat video ini. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingin menyampaikan permohonan maaf apabila video ini mengandung unsur sensitif atau membuat sebagian dari kalian merasa tidak nyaman. Kami semua selalu ingin menyampaikan materi yang informatif, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kami juga sangat menghargai komentar dan masukan kalian di video ini. Semoga dapat membantu kami menjadi lebih baik ke depannya dan kami mengetahui apa yang kalian sukai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.